bergabung, hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu rumus mendidik anak dijaga Allah sampai surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah tadi sebelumnya sudah dibahas oleh guru-guru kita di segmen 1 dan 2. Rumusnya ada apa aja sih? Yang pertama, mendidik anak di 7 tahun pertama dengan lemah lembut. Yang kedua, memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terhadap anak sejak masih di dalam kandungan. Yang ketiga, mendidik anak di 7 tahun kedua dengan menanamkan prinsipnya nih ya. Dan yang keempat, mendidik anak di 7 tahun ketiga dengan mengajak bermusyawarah. Masya Allah. Nah Ustadz Syam, kadang nih kan ada juga ya kasusnya anak yang pendiam, introvert, jadi dia tuh nggak mau terbuka, nggak gampang berkomunikasi sama orang tuanya, atau bahkan mungkin karena kurang percaya diri, jadinya kalau diajak melakukan sesuatu tuh kayak suka takut duluan, jadi kayak takut salah gitu, jadinya akhirnya diem nggak mau mencoba gitu dan nggak berani karena ngerasa minder duluan. Nah Ustadz, ini bagaimana ya caranya mendidik anak yang introvert, pendiam dan kurang memiliki rasa kepercayaan diri dalam lingkungannya? Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak di dalam sudut pandang Islam? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Usman, Ustadz Bani, Kak Aca dan seluruh guru-guru kami yang menonton Islam itu indah, dan mudah-mudahan guru yang pernah mengajarkan saya doa ini waktu kecil menonton acara ini. Jadi saya pernah ikut lomba, Cak. Waktu itu nggak percaya diri. Nggak percaya diri dan benar-benar nggak pede banget gitu, karena melihat orang lain luar biasa. Maka lombanya tingkat provinsi pada saat itu, lomba tartil gitu, dan kita anak-anak kecil yang harus membaca Al-Quran di depan umum, jelas kita tegang dan jelas kita sangat nervous berdiri di hadapan orang banyak di khalayak ramai. Dan ada seorang ibu yang datang kepada saya dan mengatakan begini kalimatnya, baca ini kata dia kan doanya, doa orang kampung gitu, dia bilang begini, kau tanamkan dalam hati, saya alif semua ba, saya menang semua kalah gitu. Jadi ada perasaan ditanamkan dari orang tua yang membuat kita lebih percaya diri. Nah, kamu lebih baik, kamu lebih hebat, kamu ini. Bukan berarti menanamkan kesombongan, tapi menanamkan rasa percaya diri. Nah, kamu punya modal ini, engkau dikasih sama Allah 2 mata yang sama dengan 2 mata dengan lawanmu. Kau dikasih otak yang sama dengan otaknya Albert Einstein misalnya. Kamu dikasih kaki yang sama dengan kakinya misalnya Tesla misalnya, Nikola Tesla. Kemudian kau diberikan ini yang sama dengan orang ini. Kamu diberikan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, maka ditanamkan kepercayaan diri sejak kecil, tentunya dari siapa? Dari orang tuanya. Makanya tadi tausiah pertama dari guru kita Habib Utsman mengatakan bahwa Madrasatul Ula, orang yang paling sering berinteraksi dengan dia yang paling pantas untuk menanamkan sifat percaya diri kepada seorang anak. Subhanallah. Terlepas daripada sang anak adalah introvert atau ada daripada ekstrovert, kita kan gini, jamaah juga harus tahu ini, dan teman-teman milenial juga harus tahu ini. Kita ini ada beberapa aspek dalam kehidupan kita. Misalnya kita punya aspek physically. Kalau kita sakit physically itu nanyanya ke dokter medis gitu. Kalau kita sakitnya adalah spiritual, ya nanyanya ke ustaz gitu. Tapi kalau yang namanya sesuatu yang ada kejanggalan dalam psikisnya, psikologinya, nanyanya ke psikolog gitu. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah ekstrovert introvertnya, bukan nanya ke kami, tapi nanyanya ke psikiater gitu. Nanyanya ke orang yang mengerti hal kejiwaan. Subhanallah. Akan tetapi dalam Islam diajarkan tentang kepercayaan diri tadi. Bagaimana seorang anak sedang menangis di hari raya. Ketika sedang menangis di hari raya, ternyata Rasulullah mendekati anak tersebut. Lihat akhlak baginda Nabi SAW mendekatinya. Kenapa anak ini terlihat pendiam? Kenapa terlihat sedih? Kenapa terlihat murung? Ternyata apa yang terjadi? Anak ini telah meninggal orang tuanya. Sedangkan sedang hari raya Idul Fitri, yang lain teman-temannya sedang berbahagia. Maka kata baginda Nabi SAW dengan memberikan iming-iming yang luar biasa, memberikan hadiah yang luar biasa dengan mengatakan, ayo ganti bajumu, diberikan baju yang bagus, baju yang luar biasa, diberikan wewangian, lalu mengatakan, maukah kalau posisi ayahmu aku gantikan, anggap aku sebagai ayahmu. Kata baginda Nabi SAW. Apa jawaban anak ini? Anak ini langsung kegirangan, berteriak, lalu mengatakan semuanya kepada teman-temannya. Apa jawaban teman-temannya? Kata teman-temannya, aku mau juga bapakku digantiin oleh baginda Nabi SAW. Menanamkan percaya diri adalah dari kita orang sekitarnya. Bagaimana kita percaya kepada kemampuannya. Nah, kau itu adalah ciptaan Allah yang sama dengan teman-temanmu. Kau itu adalah ciptaan Allah yang kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang namanya ujian melebihi batas kemampuanmu. Namun mungkin setiap anak berbeda-beda.
Ada memang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang pendiam. Carikan hobinya apa, dia misalnya jurusannya apa. Karena nggak semua kan ibu-ibu tuh kalau nonton Islam itu Indah, saya pengen deh anak saya seperti Habib Utsman yang bisa ceramah. Padahal dakwah itu nggak harus dari ajang ceramah. Subhanallah. Kemarin ada turnamen game online. Dia dakwahnya melalui game online. Tahu nggak? Ibu-ibu sekarang marah anaknya main game online. Tapi ternyata Bu, ibu harus tahu ada dakwah terbaru melalui game online. Kemarin yang menjadi juara turnamen itu adalah seorang peserta, seorang player dunia yang mana player dunia ini menghebohkan. Sementara sementara orang lagi tegang-tegangnya, dia meninggalkan handphonenya lalu mengatakan, saya mau sholat dulu. Subhanallah. Kita setengah mati ceramah begini, anak muda belum mau dengar. Tapi satu kali player itu mengatakan, saya tinggalkan handphone saya dan saya mau sholat dulu. Semua player anak muda mengatakan, ya Rob, dia aja juara dunia meninggalkan HP-nya untuk sholat, apalagi saya cuma pemain ecek-ecek. Subhanallah. Jadi dakwah itu bukan hanya dari penceramah. Iya. Jadi dari jurusan manapun kalau kita menyampaikan kebaikan ya sampaikan kebaikan. Iya, Ya, Masya jadi lihat Allah. skillnya untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Diri. Jadi balik lagi ya Ustadz, jangan sampai karena orang tua nih pengen ngelihat kayak anak saya pengen kayak si A deh, si B, si C, jangan sampai membandingkan Jangan ya. sampai Nah itu paling membandingkan. bahaya. Jangan kan sama anak Subhanallah. orang lain, sama adik kakaknya pun kita jangan sampai membandingkan ya, Ya jamaah. Rob. Kalau Balik Miska tuh lagi. hobinya gambar. Miska tuh gambar sih. Adiknya Si Megumi tuh dua-duanya sama Oh, sih. sama- hobinya kayak sama-sama gitu. gambar. Cuman karakternya emang beda banget Ustadz. Nah itu tadi kan Iya. memang ada yang Allah takdirkan memang agak lebih pendiam anaknya. Ada yang mungkin lebih ceria, lebih terbuka. Jadi balik lagi ya jamaah, kita jangan banding-bandingkan. Tanamkan rasa kepercayaan diri anak sesuai dengan syariat Allah yang tadi sudah diberikan oleh Ustadz Syam. Masya Allah. Nah ini sebelum lanjut lagi nih ke guru-guru kita. Ini ada sebuah tayangan yang lucu. Ini video lucu anak yang diganggu oleh ibunya ketika sedang belajar. Nah, seperti apa ini dia tayangannya? Jangan ngomong. Siapa yang ada sudah mau jawab malah ibu ngomong hilang jawabannya di otak. Manfaat dari menghemat. Tuh kan hilang otaknya. tuh kan hilang otaknya. Ngamuk dia. Tapi ya sih lucu banget ini. Nah Habib ini langsung aja dong kasih tahu Aca nih dan semua jamaah yang lagi pada nonton pastinya. Udah pada penasaran sebenarnya apa sih rumus terakhir nih dalam mendidik anak? Silakan Habib. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rumus yang kelima yakni agar anak menjadikan anak tersebut berkah dunia, selamat akhirat, masuk dalam surganya Allah. Bahkan bisa membawa orang tuanya dan keluarganya ke surganya Allah. Rumus yang kelima adalah mendidik anak dengan didikan harus dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita sabar mendidik anak akan mencerminkan daripada orang tua saya sabar. Orang tua saya sangat sabar. Besok ketika dia menghadapi masalah kehidupannya, walaupun berat dia tetap sabar. Kenapa? Udah diajarkan, udah dididik. Dari didikan kecilnya orang tuanya mengajarkan kesabaran. Dan apa? Tidak kasar terhadap anaknya. Lihat baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika bertemu anak kecil dipegang kepalanya. Anak kecilnya rusuh, aktif dan lain sebagainya. Tetap Rasulullah memegang dadanya dan dikasih makanan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah senang dengan anak kecil. Walaupun sifat karakter wataknya berbeda-beda, tetapi mereka ketika disentuh oleh Rasulullah, mereka betul-betul tabas sama tersenyum, mereka bahagia, mereka senang berlama-lama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Mereka lihat Rasulullah itu adem, enak dilihat, tenang, sehingga apa? Mencerminkan bahwasanya ya Allah, saya tersentuh jiwa dan hati saya. Karena apa? Melihat Rasulullah SAW dengan senyumannya, dengan karamahnya, dengan kebesarannya. Oleh karena itu, orang tua pun sama ketika didik anak, anaknya bandel ini itu tetap senyum, wajib untuk senyum. Sehingga apa? Menenangkan dirinya, menenangkan jiwanya dan akan mendatangkan sebuah kelembutan. Rasulullah SAW bersikap sangat lembut, lemah lembut, itu akan menjadikan sebuah kekuatan, kenyamanan, kepercayaan, ketenangan dalam apa? Dalam diri dan jiwanya antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, kita contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah memaki anaknya. Ingat, kita juga tidak boleh memaki anak kita. Kita nggak boleh ngomelin. Kan Rasulullah ketika Rasulullah SAW duduk didatangi oleh pemuda, ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah. La takdob, jangan marah. Sampai ausini ya Rasulullah, la takdob, ausini ya Rasulullah, la takdob, jangan marah. Kenapa? Kalau marah
kamu akan menjadikan diri dan jiwa kamu, sungguhnya setan berada dalamnya. Api neraka berkobar-kobar. Dan iblis pun merasuki tubuhnya. Sehingga apa? Membuat anak tersebut jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak bahagia. Sehingga ada ketakutan, ada kelemahan yang akan timbul. Anaknya ini menjadi anak yang jauh daripada satu kebaikan. Kenapa? Udah dimarahin, tegang sifatnya. Gak boleh dimarahin, gak boleh dimaki. Dan apalagi tidak boleh pilih kasih. Nah, kalau punya anak yang satu dengan anak yang lain, karena anak ini mempunyai kelebihan, karena senang dari kecilnya, akhirnya disayang, dicintain, nggak boleh. Ini perlakuan yang zalim. Ingat, ini perlakuan yang zalim. Wajib bagi orang tua, siapapun anaknya, mau anaknya 3, 4, 5, 6, 7 dan lain sebagainya, maka wajib untuk berlaku adil. Karena apa? Orang tua yang adil akan berada dalam surganya Allah. Orang tua yang zalim terhadap anaknya akan jauh daripada keberkahan dan kebahagiaan. Sehingga Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabat, berlakulah terhadap anakmu dengan adil. Adil ini adalah bentuk sikap dan sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terakhir, mendidik anak dengan didikan yang baik. Ajarkan anak dari kecilnya. Pegang anaknya, masuk ke masjid. Tadi Ustaz Sam jelasin. Suruh apa? Ke masjid agar mereka kenal masjid. Kemana lagi? Ke majelis ta'lim menuntut ilmunya Allah. Dipegangin. Terus kemana lagi? Diajak untuk baca Al-Quran, digerak Al-Quran. Kemana lagi? Ke tempat-tempat yang baik. Sehingga apa? Anak akan melahirkan pemikiran bahwasanya orang tua saya mengajarkan agama. Karena orang tua saya lah saya dekat dengan Allah. Karena orang tua saya lah saya seperti ini. Karena orang tua saya lah saya jadi manusia yang dimana wajib akan diri saya untuk ingat Allah dan Rasulnya sehingga saya selamat. Nanti kalau kelak orang tuanya meninggal, dia akan tersentuh hati dan jiwanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Jamaah ingat ya, yang kelima adalah kesabaran ya. Nah ini memang ujiannya nih Ustadz ya. Nah Habib, aku ingat banget kalau misalnya aku suka bilang ke anak aku sabar, sabar. Terus begitu aku marah-marah, anaknya balik ngomong, katanya harus sabar, kok ibu marah-marah. Subhanallah. Jadi Karena emang, mereka ini ya, Mencerminkan. iya, memikirkan. rekamnya tuh Ya, kuat rekamnya banget gitu loh subhanallah. Ustadz. Jadi emang bener-bener sih kita diuji banget, emang bener-bener harus melatih anak kita. Kitanya juga harus dilatih nih kesabarannya gitu, Masya Allah. Nah jamaah mungkin banyak juga nih ya kasus orang tua yang suka kewalahan dalam mendidik anak, apalagi menjaga anaknya. Karena si anak ini ada yang bandelnya tadi ya, bandelnya minta ampun. Tapi sebenarnya mereka butuh perhatian tadi kata Ustadz Bani ya. Nah ada juga yang sulit untuk diatur. Nah sebenarnya bagaimana sih Ustadz Bani cara menghadapi anak yang seperti ini nih yang sulit diatur oleh orang tuanya. Lalu bagaimana nih cara membuat anak menjadi nurut terhadap orang tuanya. Silakan Ustadz. Masya Allah. Mohon izin Habib. Tafadhal. Ustaz Syam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Masya Allah, sekali lagi kita sampaikan, tidak ada anak yang nakal dan bandel. Yang ada adalah anak yang membutuhkan perhatian. Maka persepsi kita atau perspektif kita terhadap anak itu yang pertama harus kita perbaiki. Ini bukan anak bandel, tapi dia anak yang sedang membutuhkan perhatian lebih. Ini bukan anak yang nakal, tapi anak yang mau disayang lebih. Nah, maka tadi nakalnya bukan minta ampun ya, baca ya, nakalnya minta disayang. Minta disayang. Minta disayang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala indah sekali itu dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada sang ayahanda tercinta, Nabi Yakub alaihi wasallam, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ayah, dalam mimpi aku melihat ada 11 bintang. Lalu kata sang ayah, 11 bintang itu itu adalah saudara-saudaramu. Jadi anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan bintang. Jadi semua anak itu adalah bintang. Masya Allah. Padahal kita tahu dalam kisahnya ya, Ustaz Syam ya, dalam kisah Nabi Yusuf tadi, saudara-saudaranya itu luar biasa bagaimana dalam tanda kutip nakal terhadap saudaranya. Tapi Allah tetap menamainya bintang. Maka yuk kita lihat kelebihan anak kita. Bahwa anak kita ini bintang, buat bintang itu bersinar terang. Jangan sampai kita orang tua justru yang membuat bintang itu redup, tidak bersinar. Nah bagaimana Ustaz nih kalau ada anak-anak yang nakal, yang susah diatur, nggak nurut. Kita tanya nih atau kita perhatikan apa sebabnya dia tidak nurut. Jangan-jangan dia kurang perhatian. Jangan-jangan tadi Ustaz Habib menyampaikan, jangan-jangan suka kita banding-bandingkan. Atau jangan-jangan kurang dihargai. Kita minta tolong tapi kita ambil main HP. Nah Kak tolong dong ambil ini. Main HP aja. Jadi dia merasa kurang dihargai. Maka bagaimana supaya anak kita nurut, supaya anak kita tidak bandel lagi.
Mohon maaf bukan mengajari, yuk sama-sama kita coba. Yang pertama berikan perhatian kepadanya. Berikan perhatian, ya. Luangkan waktu. Mohon maaf nih, kadang-kadang kalau kita punya anak lebih dari satu, ada kakaknya, ada adiknya. Kalau kita pulang bekerja, biasanya orang tua itu yang dicari pertama yang anaknya yang kecil, adiknya. Mana adiknya gitu. Kita tinggalkan si kakak. Padahal yang sudah mengerti, yang sudah tahu kepedulian itu kakaknya. Jadi mestinya begitu pulang kita cari kakaknya dulu. Karena kalau kakaknya kita temui, adik nggak bakal tersinggung, betul nggak baca ya? Tapi kalau adik yang kita datengin, si kakak udah siap-siap, langsung di situ dia merasa dicuekin, merasa tidak dihargai, maka dia ngamuk, dia marah. Begitu kita minta tolong dia nggak mau nurut. Boleh jadi dari situ pertama. Yang kedua, selain kita memberikan perhatian, kita minta atau kita dapatkan perhatian anak kita. Apa maksudnya? Jangan kita suruh, nak sholat. Ya, sebentar nak sini sayang. Sholat ya sayang. Sampai tatap matanya. Sampai dia itu betul-betul ngomong dengan kita itu dari hati ke hati. Kita dapatkan perhatian dia, sampai kita betul-betul ajarkan dan tanamkan itu nilai-nilai itu melalui tatapan matanya. Jangan sampai sambil jalan, sambil lalu, kita nggak dapatkan perhatian dia. Ya, yang berikutnya, supaya anak kita nurut ini, sama-sama jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melembutkan hati itu Allah. Karena yang membuat anak kita baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mohon kepada Allah, tadi kata Habib, di sepertiga malam kita. Kalau kita belajar dari Mbah Arwani, mohon izin Habib, Ustaz Syam, itu beliau membacakan surat Al-Furqan yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu setiap habis maghrib doain terus. Ada sebagian guru kami itu yang mengajarkan membacakan surat Ali Imran ayat 83. Afa ghairi dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Ya, di situ ayat Ali Imran 83. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, siapa yang dia kehendaki. Semua yang ada di langit ini tunduk, pasrah, nurut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ayat itu anak kita jadi nurut insyaallah. Allah alam bisawab. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya anak kita ya tadi ya kurang nurut sama kita, jadi mungkin kita harus introspeksi diri juga ya jamaah ya. Orang tuanya sudah memberikan perhatian cukup atau belum ya, Masya Allah. Nah Ustadz Syam, ini sebenarnya seperti apa ya Ustadz ya pandangan Islam terhadap orang tua yang sudah berikhtiar maksimal mungkin nih ya dalam mendidik anaknya, tapi tetap aja nih terpengaruh sama lingkungan pergaulan yang buruk. Subhanallah. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Utsman, Ustadz Bani, Kak Acar dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah, serta seluruh orang tua yang tidak pernah menyerah untuk berikhtiar menjaga buah hatinya. Subhanallah. Termasuk orang tuanya Syam, sampai sekarang Syam udah ceramah di TV itu masih diteleponin kalau subuh. Ya kalau misalnya lagi nggak live itu masih diteleponin, dibangunin. Sholat subuh di mana? Coba video call. Karena kalau voice call bisa aja kita bohong kan. Udah sholat belum? Padahal masih diranjang itu. Ini sekelas kita aja masih, orang tua kami tuh masih membimbingnya. Jadi tidak ada kata berhenti untuk orang tua mengingatkan anak-anaknya. Karena subhanallah bisa saja mungkin anak terpengaruh pergaulan. Tapi Allah mengasihani orang tuanya. Allah katakan ya saya tahu usahamu sudah maksimal. Yang kita khawatirkan kitanya yang merasa maksimal. Padahal di mata Allah belum maksimal. Karena kata baginda Nabi SAW, ajarkan agama dari umur segini sampai umur 10 tahun. Apakah dalam jangka 6 sampai 10 tahun itu kita udah maksimal 4 tahun tersebut? Apakah kita benar-benar mengajarkan pada saat itu? Umur 10 tahun udah mulai dihukum. Apakah di umur 10 tahun kita udah tega menghukumnya? Siapa tahu orang tua mengatakan, aduh enggak tega. Jangan kan umur 10 tahun, umur 22 tahun orang tuanya masih enggak tega bangunin anaknya untuk sholat subuh. Nah, Pak bangunin anakmu sholat subuh. Enggak usah, dia akan pulang kerja tengah malam. Kasihan dia, baru pulang kerja tengah malam. Kasihan nanti dia belum cukup tidurnya. Biarin aja, jam 8 aja sholat subuhnya. Subhanallah, lebih tega di akhirat dibandingkan di dunia. Orang tua kami pernah ditanyakan bagaimana rumus supaya anak betah di pondok. Kata ibu kami, harus jadi orang tua yang tega. Nggak ada cara yang lain. Harus menjadi orang tua yang tega. Biarlah kita menangis di dunia, yang penting kita tidak menangis di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu daripada api neraka. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, apalagi menceramahi. Kami ini nggak punya pengalaman. Kami juga nggak
nggak punya ilmunya, tapi subhanallah kalau ditanyakan pandangan Islam kepada orang tua yang sudah maksimal menurut Allah Subhanahu wa taala, namun anak tetap terpengaruh dalam keadaan pergaulan yang buruk, maka wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak yang namanya menanggung dosa daripada orang lain. Masing-masing akan menanggung dosanya sendiri. Al-Qur'an surah Abasa, satu ayat yang subhanallah sering kita dengarkan dan menjadi pelajaran yang sangat penting. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ketika hari kiamat datang, tidak ada lagi istilah ibuku, bapakku, saudaraku, adekku, temanku, sahabatku. Mereka likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Mereka sibuk dengan urusan amalnya masing-masing. Jadi ayah bunda yang mungkin sudah ikhtiar maksimal dan itu adalah ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau misalnya anak tetap terpengaruh dan itu sudah di luar kuasa bunda, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada nanti di hari kiamat anak yang menuntut orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah mau melangkah ke surga, kata anaknya, "Ya Allah, orang tuaku kau masukkan ke surga dan kau masukkan aku ke neraka. Sedangkan aku berlaku demikian karena orang tuaku yang tidak pernah mengajarkan." Maka kita berhati-hati, terus berusaha mengingatkan anak berapapun usianya, berapapun sekarang apakah dia sudah punya anak juga atau sudah dewasa, tetap ingatkan kita mencari maksimal di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin rabbal alamin. Jadi kita terus mencari maksimalnya di mata Allah ya jamaah, jangan maksimalnya menurut kita ya sebenarnya, karena kalau menurut kita udah belum tentu di mata Allah seperti itu. Kita terus ikhtiar terus, semoga mudah-mudahan anak-anak kita selalu dalam penjagaan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah jamaah ini jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan ada menjawab pertanyaan dari para jamaah di media sosial ya. Dan insya Allah setelah ini kita juga akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Setelah ini tetap di Islam itu Indah, jamaah alhamdulillah.